dulu ya. Tanggal berapa sekarang? 10, Pak. Tanggal 10. Adelia. Azra. Azra. Kalista. Cila. Citra. Sakit. Gapit. Sakit juga. Dea. Dedi. Dwi. Sakit juga. Eben. Edo. Elwin. Faiza. Sakit juga. Oke. Ferdi. Jerry. Hadir, Pak. Iga. Hadir, Pak. Marisa. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Muhammad Lionel. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Hadir, Sukono. Pak. Najwa. Sakit juga. Natasha. Revan. Riri. Sahid. Syakila. Sarifa. Talita. Oke. Tio. Oke. Jadi ada 6 orang ya teman kalian yang enggak hadir. Jadi kita doakan semoga teman kalian yang tadinya tidak hadir, yang sakit, cepat diberi kesehatan ya. Dan bisa belajar bersama dengan kita semua. Oke. Sebelum kita mulai, coba cek kelas kalian. Apakah sudah bersih? Periksa di kolong mejanya. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, silakan letakkan sampahnya ke tong sampah. Ya, silakan. Oke. Gimana kalau kelas kalian bersih? Apa perasaan kalian? Jadi kalau kelas kita bersih, perasaan kita senang. Saat belajar juga kita bisa konsentrasi. Coba kalau kelas kita kotor, busuk, gimana? Konsentrasi kita tidak terjaga. Kenapa? Karena terlihat sampah. Selain itu, bau sampahnya tercium di hidung kita. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Yang masih ingat silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Ya, ayo. Silakan. Tentang iklan. Oke. Apa yang dimaksud dengan iklan? Siapa yang masih ingat? Apa sih iklan itu? Ya, silakan. Iklan adalah untuk mempromosikan barang dan jasa. Ada lagi yang mau nambahkan? Apa itu iklan? Ya, silakan Rehan. Apa itu iklan, Rehan? Enggak tahu, Pak, katanya. Ada lagi yang mau memberi tanggapan atau memberi jawaban pengertian dari iklan?
Ya, Kalista mau nambahin lagi. Oke, iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Jadi kemarin kita membahas tentang iklan yang merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesannya pesan apa? Ya. Iya, pesan yang disampaikan berupa penyampaian produk atau tindakan yang harus dilakukan. Oke, setelah itu iklan dapat dibagi menjadi dua. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Iklan komersial dan non komersial. Iklan komersial dan non komersial. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan. Kalian tahu pesan apa yang ada di dalam sebuah iklan. Terus kalian dapat menganalisis iklan efektif dan tidak efektif. Jadi kalian akan mengetahui iklan mana yang efektif. Oh, iklan ini nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Kalian sudah tahu alasannya. Oke, sebelum Bapak mulai, coba kalian lihat buku kalian halaman 47. Silakan kalian buka bukunya halaman 47. Buka dulu bukunya ya, halaman 47. Coba perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Oke, sudah? Kira-kira gambar apa itu? Toko Korean dan dua orang laki-laki dan perempuan dewasa. Kira-kira itu bisa nggak kita katakan itu sebagai iklan? Ya. Oke, kira-kira apa sih alasan dari kalian mengatakan itu tidak bisa dikatakan iklan? Ya, silakan katakan. Ya, silakan. Iklan kurang menarik dan banyak kurangnya. Iklannya kurang menarik dan banyak kurangnya. Apa saja kurangnya? Harga baju yang misalnya yang dijual itu tidak ada dan sebagainya. Oke, harganya nggak tahu, terus produknya juga nggak tahu. Oke, jadi dalam sebuah iklan kita harus mengetahui produk, harus menampilkan produk yang mau kita iklankan. Agar apa? Agar konsumen mengetahui produk kita. Oke, silakan kalian jawab. Informasi apa yang tidak dicantumkan dalam iklan tersebut? Silakan angkat tangan. Informasi apa? Oke, silakan Kalista. Alamat tokohnya nggak ada. Oke, kalau nggak ada alamat kita nggak tahu kemana mau ke toko tersebut. Oke, informasi apa lagi yang nggak ada dicantumkan? Hah? Nama produknya nggak ada, Pak. Kita nggak tahu produknya apa ya. Jadi toko tersebut menjual baju atau menjual makanan atau menjual bahan bangunan. Kita nggak tahu produknya apa. Terus ada lagi informasi yang belum dicantumkan dalam iklan tersebut. Ya, Rehan. Harganya juga cuma menyebutkan diskon. Diskonnya nggak tahu diskon berapa persen. Ya. Oke, dari iklan tersebut tertarik nggak kalian? Ya, karena tidak menampilkan informasi tentang produk. Oke, selanjutnya silakan lihat halaman 48.
Pengertian iklan. Oke, Bapak Iwan silakan dihapus dulu. Tolong Rehan dihapus papan tulisnya. Depan. Hapus dulu papan tulisnya. Kamu Kevin. Hapus. Ya, bisa kalian lihat pengertian iklan. Pengertian iklan komersial ya. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak. Khalayak itu orang banyak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa, surat kabar atau majalah, atau di tempat umum. Dipasangnya di surat kabar, majalah, atau di tempat umum. Oke, berikutnya iklan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada iklan komersial dan iklan non komersial. Kalau iklan komersial itu iklan yang biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan barang atau jasa. Iya, menawarkan barang atau jasa. Kalau non komersial nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya ciri-ciri iklan komersial. Ya, iklan komersial itu memiliki tujuan komersial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan penjualan produk dan jasa. Kalau nggak dibuat iklan, kita punya produk nggak diiklankan, orang nggak tahu produk kita, nggak kenal sama produk kita. Terus yang kedua bersifat persuasif, membujuk orang banyak agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ditujukan pada target tertentu, dirancang untuk menjangkau khalayak tertentu sesuai keinginan iklan. Terus yang keempat bukan komunikasi personal. Komunikasi personal itu komunikasi antara satu sama satu aja. Jadi iklan itu bukan komunikasi personal, tapi universal. Semua orang bisa mendapat informasi dari iklan tersebut. Ya. Selanjutnya contoh iklan komersial. Oke, bisa kalian lihat contoh-contoh dari iklan komersial. Yang pertama bisa kalian lihat ini. Apa? Apa yang ditawarkannya? Jasa. Yang kedua, cleaning service. Jasa juga yang ditawarkannya. Yang ketiga, produk. Apa produknya? Sampo. Yang keempat, apa ini? Produk juga, produk kecantikan. Yang ini? Es krim termasuk dalam produk. Jadi kita membuat iklan harus sesuai dengan target konsumen kita. Kalau iklan sampo ini, apakah calon konsumen kita laki-laki? Enggak, berarti konsumen yang ditujunya adalah perempuan. Kalau yang ini, apakah laki-laki menjadi calon konsumennya? Tidak. Kenapa? Kecantikan. Ini untuk kecantikan, yang kecantikan itu untuk Perempuan. Kalau yang ini, Bebas. untuk siapa? Semuanya. Untuk semuanya bisa mencoba untuk memakan atau menikmati es krim tersebut. Oke, berikutnya kita lihat informasi yang terdapat dalam iklan komersial. Ya, dalam buku kalian bisa kalian lihat informasi yang terdapat dalam iklan komersial di halaman 48, yaitu yang pertama, siapa pembuat iklan.
Apa tujuan harus ada siapa pembuat iklan? Agar orang tahu yang buat iklan itu ini loh. Jadi seandainya terjadi apa-apa dengan produk atau jasa yang kita pakai, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, apa produk yang diiklankan? Kita harus mengetahui produk yang diiklankan itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu. Terus yang ketiga, informasi yang terdapat dalam iklan, keunggulan produk yang diiklankan. Biasanya produk yang diiklankan menyebutkan keunggulannya, lebih baik, lebih bagus, lebih itu. Terus siapa yang menjadi target dari iklan tersebut? Target konsumennya siapa? Harus dicari tahu dulu. Gak mungkin yang iklan sampo tadi target konsumennya kaum cowok. Kalau misalnya iklan minyak rambut, yang menjadi targetnya siapa? Laki-laki kan? Gak mungkin wanita pakai minyak rambut. Terus kalau parfum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke, jadi informasi yang terdapat dalam iklan itu bisa kalian lihat dalam buku kalian atau dalam tayangan yang Bapak tampilkan. Berikutnya, iklan yang efektif. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 52. Ya. Iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Iklan yang bisa menarik perhatian konsumen. Kalau iklannya tidak menarik, konsumennya tidak bakal membeli produk atau memakai jasa dari iklan tersebut. Biasanya iklan yang menarik itu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan iklan-iklan yang lain, sehingga calon konsumennya teringat dengan iklan tersebut. Kalau dengan iklan tersebut, oh ini iklan ini. Misalnya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Iklan apa itu kira-kira? Susu. Hah? Susu. Susu apa? Susu. Hah? Hilo. Terus misalnya Yamaha selalu di depan. Itu iklan. Jadi orang teringat dengan iklan tersebut, jargon-jargonnya. Terus tampilan, ciri-ciri iklan yang efektif. Yang pertama, tampilan iklan baik gambar ataupun teks harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Tampilan iklannya, ini kita mau mengiklankan mobil BMW. Calon konsumennya siapa? Kalau mobil BMW, yang pertama pasti orang dewasa. Terus orang yang berkecukupan baru bisa membeli mobil BMW. Tapi kalau kita buat iklannya tentang iklan es krim, semuanya bisa mencobanya. Terus tampilan iklan atau gambar harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Ini tampilan iklannya gambar batu bata. Tapi produknya apa? Misalnya produknya baju, kan nggak nyambung, ya. Ini harus sesuai. Tampilan iklannya atau gambar harus sesuai dengan produk. Misalnya susu untuk peninggi badan, mungkin tampilannya gambar anak-anak yang tinggi, terus ada gambar susunya lagi minum susu. Jadi orang yakin, oh ini susu ini bagus untuk meninggikan badan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Yakin. Kalau sudah paham, silakan buka bukunya halaman 51. Silakan buka bukunya halaman 51. Kalian diminta untuk menentukan informasi yang terdapat dalam gambar iklan tersebut. Ya.
Silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan, gak usah buat potangnya, langsung dijawab aja. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Langsung dijawab aja ya. Siap iklan apa itu, terus jawaban kalian dapat dari mana, jawabannya kalian ketahui dari mana. Langsung dijawab aja. Kalau ada yang mau ditanya silakan angkat tangannya. Sudah Spono? Belum. Ini sudah?
Sudah semua? Ada yang belum? Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu. Kerjakan. Oke, sudah? Oke. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Ya, silakan. Baca yang keras ya. Berdiri aja. Ikan apakah itu? Jawabannya toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari teks toko buku biru muda yang terdapat di bagian atas. Siapa yang membuat ikan tersebut? Jawabannya pemilik toko biru muda. Jawaban diketahui dari judul iklan tersebut. Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Jawabannya untuk konsumen. Jawaban diketahui dari orang yang menggunakan produk tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya mengajak orang untuk membeli buku di toko buku biru muda. Jawaban diketahui oleh teks pertanyaan yang terdapat di bagian satu iklan. Teks tersebut bersifat membujuk orang agar membeli bahan masyarakat bahan buku pelajaran. Oke, kasih dong pesannya. Ada lagi yang mau membacakan hasil tugasnya? Ya, Kalista. Silakan Kalista. Nomor 1, ikan apakah itu? Jawabannya ikan toko biru muda. Jawaban diketahui dari teks toko buku biru muda terdapat di bagian atas iklan. Nomor 2, siapa yang membuat ikan tersebut? Jawabannya pemilik toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari judul iklan. Nomor 3, ikan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawabannya pelajar. Jawaban diketahui dari teks mencari buku-buku pelajaran. Nomor 4, pesan apa yang disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya kami hanya menyediakan yang terbaik. Jawaban diketahui dari teks yang disampaikan di iklan warna biru muda. Oke, kasih dong. Dari jawaban buat teman kalian, ada yang mau nanggapi nggak? Atau jawabannya sama? Ada yang beda? Pak, jawaban kami beda dengan jawaban Kalista. Pak, jawaban kami beda dengan jawaban Dea. Ya, berarti sama semua ya. Oke, jadi iklan dalam gambar tersebut yaitu iklan toko buku biru muda. Jawabannya diketahui dari mana? Dari judul teksnya, toko buku biru muda. Terus siapa yang membuat iklan tersebut? Pastinya pemilik toko buku biru muda. Gak mungkin konsumen toko biru muda yang membuatnya. Selanjutnya, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Untuk para pelajar. Jawabannya diketahui dari mana? Dari ada kata-kata mencari buku-buku pelajaran. Selanjutnya, mencari buku-buku tentang pelajaran atau mencari novel dan binder untuk sekolahmu. Ayo ke toko biru muda. oke. Jadi biasanya yang berhubungan dengan buku pelajaran itu siapa? Para
siswa atau pelajar. Oke, jadi dalam sebuah iklan harus kita mengetahui informasinya. Jangan sampai nggak ada informasi dalam iklan tersebut, ya. Terus lanjut ke halaman 52. Bisa kalian lihat di situ ada dua iklan permen Milky, ya. Di sini menurut kalian dari melihat gambarnya, iklan mana yang efektif? Sebelah kiri. Iklan satu apa iklan dua? Iklan satu. Kenapa mengatakan iklan satu? Karena gambarnya menarik, ya. Oke. Jadi keberhasilan iklan itu untuk menarik konsumen sangat berpengaruh. Jadi dalam membuat iklan kita harus bisa mendesainnya agar orang-orang bisa tahu produk yang kita jual, pengunjung bisa membeli produknya. Dari iklan 1 dan 2 bisa kalian lihat di halaman 53 pembahasannya, dianalisis, kita analisis. Teks iklan 1, coba kalian lihat dari gambar teks iklan 1. Bagian teksnya, yang teks itu tulisan, ya. Iklan 1 gimana tulisannya? Banyak apa dikit? Sedikit. Kalau iklan 2? Banyak. Tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Terus dari segi gambar, coba kalian lihat. Gambar 1. Gimana menurut kalian? Gambarnya lebih mencolok. Terlihat di situ gambar permen, ya. Gambar permennya. Terus gambar anak dengan ekspresi yang senyum memegang permen. Terus ada kata-kata yang bertulis wow, enak, sehingga calon konsumen bakal terpengaruh. Coba kalian lihat gambar pada iklan 2. Ya, coba perhatikan iklan 2. Gimana? Kurang menarik. Kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena gambarnya sedikit, ya. Yang dominan dalam iklan 2 tulisan, kan? Bukan gambar. Oke. Selanjutnya kelengkapan informasi. Iklan 1 gimana menurut kalian? Informasinya. Nama produknya ada? Keistimewaan produk ada? Ada nggak? Keistimewaan dari iklan 1. Coba kalian lihat gambarnya. Ada nggak di situ? Ada tulisan wow, enak. Itu keistimewaannya. Terus pembuat produk ada? Ada di situ, dibuat oleh Milky. Terus konsumen yang dituju ada? Siapa? Anak-anak. Yaitu anak-anak. Dari mana kita mengetahuinya? Dari gambar anak-anak. Sementara dari iklan 2 gimana? Ada membuat produknya? Ada digantungkan konsumen yang dituju? Tidak. Jadi dari kedua iklan tersebut dapat kita simpulkan bahwa iklan 1 lebih menarik perhatian. Kenapa? Karena membuat gambar yang kreatif sehingga calon konsumen bisa tertarik. Oke, selanjutnya silakan buka halaman 54. Saus tomat merica. Ya. Di sini kalian bakal menganalisis, menentukan iklan mana yang lebih efektif. Ya. Sebelum itu Bapak mau bentuk kelompok kalian. Ya. Dengan cara hitung 1 sampai 5. Setiap orang yang Bapak tunjuk hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sambung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Oke, silakan. 2. 5. Oke. Jadi yang 1 silakan gabung dengan 1,
2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3, 4 gabung dengan 4, 5 gabung dengan 5. Ya, silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini, kelompok 5 di ujung. Silakan. Silakan bentuk kelompok. Gabungi. 3 di sini. Kita ini ya, tinggal geser. Kedua ya Pak. Jangan muri. Di atas. Ya, sudah. Ya, tugas kalian menganalisis, menentukan iklan mana yang lebih efektif. Ya, silakan diskusikan sama kelompok kalian. Kalian juga bisa mencari sumber untuk menentukan iklan ini yang efektif dengan membuka HP. Ya, ingat HP-nya cuma untuk belajar, bukan untuk main. Boleh kalian buka HP-nya untuk mencari tentang informasi yang ada dalam iklan tersebut. Silakan diskusikan. Silakan lihat buku tentang penjelasannya kalau menganalisis. Bisa kalian lihat dari HP juga. Ya, silakan kerjakan. Tentukan dulu dari segi teksnya, bagaimana teks iklan 1, terus baru yang 2, kenapa kalian menggunakan itu. Dari segi gambarnya gimana?
Kesimpulannya dibuat ya. Kesimpulannya jangan lupa kalian buat kesimpulan iklan mana yang lebih efektif. Gak usah pakai garis mono, langsung aja. Ini gimana ongkos? 4.
gambar di mana? Menurut kalian gambar ukuran 1. Informasi dalam iklan itu apa saja? Nama produknya ada, keunggulan produk ada, apalagi yang nggak ada dalam gambar tersebut. Kesimpulan juga jangan lupa buat kesimpulan menentukan. Di situ menentukan iklan yang efektif. Jadi harus dibuat kesimpulannya yang mana.
gimana sudah? Lagi. Apa lagi? Sumono, di mana tuh kawannya Sumono? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Berarti kalau sudah siap semua, kita akan membacakan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Atau Bapak yang nunjuk? Bapak yang nunjuk. Oke, capcip cup. Silakan kelompok Kalista maju. Siap-siap Pak. Oke, silakan bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Maju depan. Maju lagi. Ya. Oke, Kak. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Kalista.
kasihan. Yang lebih keras ya. Iklan 2, jawabannya intip, jelas, dan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Gambar 2, gambar pertama, gambar botol saus tomat Marica ditampilkan dalam ukuran kecil. 2, gambar kedua, gambar botol saus tomat Marica ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus digantikan gambar botol saus digantikan gambar tomat khusus berbentuk botol saus. Gambar ini memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar. Kelengkapan informasi, iklan 1 mengandung informasi lengkap tentang A. Nama produk yaitu permen Yuki, B. Kesimpulan produk yaitu rasa permen yang enak, C. Membuat produk yaitu bintang Yuki dan konsumen yang dituju yaitu anak-anak. Cermin dari gambar dan gambar iklan yang sudah dipahami. Anak-anak. 2. Tidak memberi informasi yang lengkap tentang A. Membuat produk dan konsumen, B. Keistimewaan produk yaitu saus tomat yang hanya dibuat dari tomat asli, C. Membuat produk yaitu Marica NCL, D. Konsumen tertentu yaitu keluarga. Hal ini tercermin dari bahasa iklan yang digunakan yaitu terbaik untuk keluarga. Kesimpulan dari iklan tersebut adalah Ya, menurut kamu iklan mana yang lebih efektif? Iklan 1 atau iklan 2? iklan 2. Iya, kenapa mengatakan itu lebih efektif? Karena tampilan dari iklan 2 lebih kreatif dan menarik. Oke. Lanjut. Ada yang mau menanggapi itu? Apakah ada yang ingin bertanya? Tuh. Apa fungsi gambar dalam iklan? Ya. Apa pertanyaannya tadi? Apa fungsi gambar dalam iklan? Apa fungsi gambar dalam iklan? Ayo, silakan dijawab. Agar iklan lebih menarik dan tahu apa isi dari iklan tersebut. Jadi agar orang tahu isi dari iklan tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok Kalista tunjuk kelompok yang maju. Kelompok. Ayo. Kelompok Dewi, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Orang aja yang bacanya ya. Oke, silakan bacakan yang keras agar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibiasakan ketika teman kalian menyampaikan salam wajib untuk dijawab, ya. Ya, silakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang bacanya siapa? Oke, yang keras. Teks iklan 1, teksnya banyak dan membuat informasi yang sangat detail. Teks iklan 2, teks sederhana dan mudah terdiri atas 2 kalimat yang
Gambar 1. Gambar potong saus tomat Marisa ditampilkan dalam ukuran kecil. Gambar 2. Gambar dapur saus tomat Marisa gambar potong saus digariskan gambar tomat yang disusun berbentuk kotak saus. Gambar ini menggambarkan pakai saus tersebut berisi tomat bakar. Kelengkapan informasi. Iklan 1 mengandung informasi lengkap tentang sampai berikut. A. Nama produk yaitu saus tomat. B. Keistimewaan produk yaitu saus tomat dibuat dari tomat segar. C. Pembuat produk yaitu Marisa dan D. Konsumen yang dipilih yaitu sama cocok untuk keluarga Anda. Iklan 2 mengandung informasi tentang asal berikut. A. Nama produk yaitu saus tomat Marisa. B. Keistimewaan produk yaitu saus tomat hanya dibuat dari tomat asli. Kesimpulan dari uraian saus tomat Marisa adalah bahwa iklan yang lebih efektif merupakan iklan juga karena konsumen yang dituju jelas. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Yang kerasnya. Apa fungsi teks dalam iklan? Apa fungsi teks dalam iklan? Jadi dalam iklan itu ada teksnya ya. Apa sih fungsinya? Tadi gambar, sekarang teksnya. Fungsinya memberikan informasi tentang produk tersebut. Memberikan informasi tentang produk tersebut. Ini bagaimana? Bisa diterima. Oke, silakan. Sekian cerita sejarah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa? Kelompok siapa yang maju? Ya, silakan maju kelompok Adel. Ya, Bapak ada Baca yang keras ya, baca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan penjaga Teks iklan 1. Teksnya banyak dan membuat informasi yang sangat detail. Teks Teks 2. Jadi teks adalah kalimat yang menekankan dan gambar iklan 1. Gambar botol saus tomat Marisa ditampilkan dalam iklan kecil. Gambar iklan 2. Gambar botol saus tomat Marisa ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus digantikan tomat yang disusun berbentuk botol saus. Gambar ini memberi kesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar. Kelengkapan informasi. Iklan 1 mengandung informasi lengkap tentang hal-hal tersebut, yaitu nama produk, saus tomat Marisa, keistimewaan produk, yaitu saus tomat dibuat dari tomat segar, pembuat produk, yaitu Marisa
Oke, ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok ini? Ya, silakan Kalista. Apa alasan kelompok Anda menyatakan iklan 2 lebih efektif dari iklan 1? Apa alasan Anda mengatakan iklan 2 lebih efektif? Karena tampilan dari iklan 2 lebih kreatif dan menarik. Oke, karena tampilan dari iklan 2 lebih kreatif dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 4. NPC dulu, NPC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, teks iklan 1. Teksnya banyak dan memuat informasi yang bermanfaat. Teks ini menggambarkan iklan. Iklan kedua, teks sederhana dan hanya terdiri atas 2 kalimat yang menunjukkan keutuhan produk. Kedua, gambar. Pada iklan 1, gambar botol saus tomat manisnya ditampilkan dalam ukuran yang kecil. Iklan kedua, gambar botol saus tomat manisnya ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus dibagikan gambar-gambar yang disusun berbentuk botol saus. Gambar ini memberi kesan bahwa saus tersebut berisi pakai saja. Kesimpulan ada 8, iklan 2 lebih efektif dan menarik konsumen rumah tangga daripada iklan 1. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5 sebagai penutup. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 5. Ya, maju dikit, maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Muhammad Isa pertama. Nama saya Ferdi Setiawan. Saya Giri. Nama saya Dilan juga. Mempresentasikan tentang iklan saus wanita. Jelas, Nak? Teksnya banyak dan membuat informasi yang sangat detail. Teks sangat mendominasi iklan. Iklan kedua, teks sederhana dan hanya terdiri atas kalimat yang menegaskan gambar 1. Gambar botol saus tomat maizha ditampilkan dalam ukuran kecil. Iklan kedua, gambar botol saus tomat maizha ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus dilakukan gambar tomat yang berbentuk botol saus. Gambar ini memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar.
Kesimpulan dari uraian dalam tabel di atas adalah bahwa iklan yang lebih efektif merupakan iklan 2. Kenapa kamu mengatakan iklan 2 lebih efektif? Karena konsumen yang dituju jelas. Karena konsumen yang dituju jelas, kalimat iklan sesuai dengan isi dalam iklan. Oke. Ada yang mau nanggapi? Enggak ada? Sudah sesuai? Nah. Ya, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kedua teks tersebut dapat kita ketahui kalau iklan 2 lebih efektif. Kenapa? Karena dari segi teksnya sedikit, terus dari segi gambarnya menarik juga. Kelengkapan isinya juga lengkap. Oke. Itulah pembelajaran kita tentang menyimpulkan informasi dalam teks iklan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Sudah paham? Oke. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Kalau senang, Bapak mau dengar yang menyampaikan apa perasaannya. Ada yang mau menyampaikan perasaannya nggak tentang pelajaran kita hari ini? Ya. Silakan Repan. Setelah pembelajaran yang Ya, berdiri Repan. Ya. Setelah pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya dapat memahami bentuk dan contoh dari iklan komersial. Oke, setelah pembelajaran ini Repan dapat mengetahui bentuk dari iklan komersial. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Kalista. Saya sangat senang karena bisa saling bertukar pendapat. Kalista dalam pelajaran ini bisa bertukar pendapat. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya tentang hari ini? Pelajaran hari ini? Ya, silakan. Pembelajaran ini memberi pengetahuan tentang iklan di saya dapat memahami iklan yang efektif. Oke. Jadi dia dapat memahami iklan yang efektif itu iklan yang bagaimana. Oke, materi berikutnya, materi untuk besok kita akan membahas tentang iklan non komersial. Jadi Bapak minta kalian untuk membaca tentang iklan non komersial di rumah, ya. Membacanya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti ini lagi. Oke? Apa perasaan kalian? Senang. Dengan ini Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pimpin untuk berdoa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.